Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi pemirsa. Kali ini saya akan mereview satu alat ukur dari keluaran Fluke, berupa alat ukur multimeter otomatis dengan seri 101. Nah, di sini unitnya bisa kita lihat. eh, dari bentuk ini sangat handy ya, begitu. Sangat handy dengan warna khas Fluke kuning. Ini tentunya barang orisinil ya. Itu karena jarang ada yang namanya Fluke abal-abal. Kalau abal-abal akan sangat kelihatan. Begitu. Multimeter ini mempunyai kelas di 600 volt maksimal. Dia mampu mengukur AC dan DC hingga 600 volt. Di dunia Fluke sendiri ini masuk dalam kategori Cat 3. Ini sebenarnya dirancang untuk field engineer ya. Jadi dia dirancang robust tentunya. Dirancang untuk dipakai di lapangan ya. Begitu. Dan power cord-nya juga super nih. Power cord-nya khas Fluke. Begitu. Ini panjangnya sekitar 1 meter. Ini sebenarnya ada tutupnya ini, tetapi tutupnya saya lepas karena agar memudahkan untuk pengukuran. Begitu. Tentunya di sini dia bisa melakukan pengukuran apa saja. Yang ternyata ada poin penting yang menurut saya ya sebenarnya tadi akan saya bandingkan dengan multimeter pasaran kelas berapa ini, dengan DT 830 berapa ini ya. Akan tetapi ternyata keduanya memiliki spesifikasi mendasar yang sangat berbeda, di mana saya pikir ini bisa untuk mengukur ampere. Ternyata fitur untuk mengukur ampere pada Fluke 101 ini tidak ada. Jadi dia hanya bisa melakukan pengukuran voltase AC DC, milivolt, kemudian resistansi ohmmeter dilengkapi dengan bunyi continuity tester, dan 2 poin yang sangat penting yang tidak ada pada multimeter murah ini adalah untuk mengukur kapasitansi dan juga frekuensi. Nah, frekuensi tentunya ini sangat penting ini karena misalnya kita ingin tahu secara instan berapa frekuensi jala-jala listrik di suatu tempat ketika suatu field engineer harus melakukan troubleshooting di lapangan begitu. Jadi ternyata dia hanya bisa untuk mengukur tegangan, resistansi, juga kapasitansi dan frekuensi. Sedangkan pada DT 30B seperti yang Anda punya, teman-teman tukang servis atau siapa saja hobis DIY di seluruh dunia, ini dia ini multi chip dan tentunya sangat berguna, mana dia bisa melakukan pengukuran voltase, AC/DC, juga ampere meter DC, di mana dia bisa mengukur hingga 10 ampere maksimum. Juga bisa untuk mengukur HFE transistor, ada continuity testernya. Tidak ada ini continuity tester, tidak ada, tapi untuk dioda tester ini. Nah, tentunya ini untuk ohmmeter. Ini untuk input
untuk kaki transistor. Oke, tidak terlalu panjang lebar untuk mengulas yang sebenarnya tadi mau saya bandingkan, tapi langsung saja kita lihat ini boxnya. Apa sih yang ditulis di box ini? 101 Fluke multimeter 600 volt category 3 digital multimeter, the first choice multimeter for electrical professionals. Nah, ini sebenarnya untuk electrical, ini bukan untuk elektronik tentunya. Tetapi ya bisa dipakai juga untuk servis gitu. AC/DC up to 600 volt, resistance, continuity, diode test, capacitance, frequency, and basic DC accuracy up to 0.5%. Nah ini juga sama, ini DT30 Bravo ini juga di kelas yang sama, ini bisa mengukur dengan akurasi DC 0,5% itu. Nah kita tulis ini belakangnya. Saya sengaja tidak membawa buku manualnya, saya pikir buku manual sama aja dimanapun. Jadi di sini secara singkat diberikan summary dari Fluke multimeter 101 ini berupa spesifikasi. Nanti juga ada variannya, ini yang bisa membandingkan antara 101 dengan 106 dengan 107. Ini harusnya kemarin kita pilih yang 106 atau 107 sehingga bisa mengukur ampere. Ternyata 101 ini tidak bisa untuk mengukur ampere gitu. Jadi apakah yang tertulis di sini? Kita bisa lihat ini dari AC ring. Nah, ini menggunakan 3 bahasa ini. Satu adalah bahasa apa ini? Bahasa Spanyol, yang satunya lagi Rusia. Jadi AC ring untuk Cat 101 tidak ada karena tidak bisa mengukur ampere. DC ring, ampere DC ring tidak bisa untuk mengukur DC ampere. Sedangkan voltage AC ring up to 600 volt sampai 600 volt, DC ring hingga 600 volt, miliampere hingga 600 milivolt. 600 milivolt itu sekitar 0,6 volt. Sedangkan pengakuan untuk mengukur resistansi adalah hingga 40 mega ohm. 40 mega ohm. Berapakah kemampuan alat ukur yang murah ini? Hanya sampai 2 mega ohm, 1:20. Cukup berbeda tentunya. Tentunya ini fitur yang tidak dapat dari altimeter murah ya. Audio shut off ini berguna sekali. Jadi kalau engineer lupa untuk mematikan, dijamin bahwa baterainya tidak akan drained, tidak akan terkuras begitu. Dilengkapi juga dengan data hole. Wah, data hole ini berguna ketika kita mengukur, kemudian kita post, kita data hole, maka angkanya akan diam dan disitulah kita anggap sebagai angka dari hasil pengukuran kita. Kemampuan untuk mengukur kapasitansi hingga 1000 farad. 1000 farad. 1000 mikrofarad. 1 farad. Kemampuan untuk mengukur frekuensi adalah hingga maksimum 100 kHz. Karena ini digunakan untuk engineer electrical, bukan engineer elektronik tentunya. Yang paling untuk pengukuran hingga 100 kHz itu sudah sangat mewah. Karena paling kita hanya perlu untuk memastikan frekuensi daripada tegangan jala-jala secara cepat. Berapa frekuensi untuk AC-nya? Sekian. Itu untuk mendeteksi apakah ada fluktuasi frekuensi yang sangat signifikan atau tidak. Bisa digunakan untuk mengukur dioda. Duty cycle tidak bisa. Duty cycle ini apa? Kemudian